Chapter 19. Pelajari semangat siapa? Paus. Semangat apa? Petugasin kemudian berpikir ke tingkat yang lebih dalam dan bertanya-tanya mengapa Paus memberikan persetujuannya. Bahkan setelah dia melihat ke bagian terdalam dari jiwanya, dia hanya akan mengerti sedikit tentang apa maksud Paus dari keluasan rencananya yang sama besarnya dengan gelombang Bima Sakti. Ketika Petugasin berjalan keluar dari kamar Uskup Agung, wajahnya pucat karena memikirkan komentar Uskup Agung dan itu sama sekali tidak menenangkannya. Dia memiliki beberapa dugaan tentang apa tujuan Paus, tetapi dia tidak yakin apa yang benar dan apa yang salah. Apakah Paus benar-benar memutuskan untuk menghidupkan kembali The Tradition Academy? Mengapa tidak ada tanda di ibu kota? Kenapa dia memilih murid yang begitu muda untuk melakukan hal seperti itu? Masalah yang paling penting adalah tanpa masalah sejarah Akademi Tradisi diselesaikan, siapa yang berani menyentuh bagian ini? Ketika dia semakin dekat ke lokasi Chen Changsheng, dia harus mengambil keputusan dan membuat keputusan. Ketika dia berada sekitar 10 langkah jauhnya dari ruangan, dia telah mengambil keputusan tentang rencana tindakannya dan membuat senyum palsu. Ini adalah daftar dan kuncinya, tetapi Anda mungkin tidak tahu, bahkan jika sebenarnya ada orang di daftar itu, kita hampir tidak dapat menemukannya. Chen Changsheng mengambil daftar itu dan membalik-baliknya. Dia melihat bahwa halaman-halamannya sudah sangat tua dan di sebelah sebagian besar nama ada kata kiri. Dia bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Petugasin berpikir, bagaimana ini masalah saya? Meskipun dia mengatakan itu pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak bisa berbicara dengan lantang. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan mendukung akademi tradisional dan tidak terlibat dalam rencana kekuatan super. Dia akan memenuhi tugasnya yang berada dalam jangkauan kekuasaannya yang diberikan kepadanya seperti memberi uang dan memberi orang jika Chen Changsheng meminta. Kamu pikir, belajar di Akademi Tradisi, apa yang masih kamu butuhkan sekarang? Dia menatap mata Chen Changsheng dan bertanya dengan ragu-ragu. Apapun yang aku inginkan? Jika Anda ingin saya mengirim para guru di Akademi Surgawi ke Akademi Tradisi, maka saya mungkin tidak bisa. Petugasin tertawa dan berkata, dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak lucu, tetapi tampak agak tidak berdaya. Chen Changsheng berkata, saya ingin orang. Senyum Petugasin secara bertahap memudar dan berkata dengan serius, berapa? Chen Changsheng menjawab dengan serius, sejumlah besar. Wajah Petugasin tidak berubah, tetapi kedua tangannya perlahan menjadi dingin. Dia berpikir bahwa itulah yang benar-benar ditebak oleh Uskup Agung. Upaya Paus revitalisasi The Tradition Academy harus memiliki tujuan tersembunyi. Kalau tidak, mengapa hal pertama yang ditanyakan oleh siswa muda ini adalah orang-orang dan meminta begitu banyak? Jika benar-benar ada sesuatu yang melanggar tabu, apa yang harus dia lakukan? Bolehkah aku bertanya, mengapa kamu menginginkan begitu banyak orang? Dia mengucapkan setiap kata dengan serius dan hati-hati dan menatap mata Chen Changsheng. Meskipun wajah Petugasin sangat serius, dia siap untuk menyangkal pernyataannya dan segera melarikan diri. Chen Changsheng tidak merasakan kegugupannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa mengerti. Akademi Tradisi tidaklah kecil. Sebagian besar bangunan terlalu tua dan rusak. Bangunan bisa diperbaiki perlahan, tetapi untuk belajar di gedung itu perlu dibersihkan. Jika saya tidak memiliki cukup banyak orang untuk melakukan pekerjaan itu, maka itu akan mengambil banyak waktu dari pembelajaran saya. Ketika Petugasin mendengar ini, dia menarik napas dalam bukan karena takut tapi terkejut. Khawatir bahwa Chen Changsheng akan menyesal, dia berkata tanpa ragu, pendapatan yang dibutuhkan akan segera diberikan, dan pekerja yang dibutuhkan juga akan dikirim. Saya kemudian akan mengirim beberapa urusan lain ke atas. Tidak, sebenarnya, saya akan membawanya sendiri kepada Anda. Setelah dia mengatakan ini, dia dengan ramah menepuk bahu Chen Changsheng, memegang lengan Chen Changsheng, dan membawanya keluar dari Departemen Pendidikan Tradisional. Adegan itu menarik banyak perhatian dari sekitarnya karena Petugasin yang biasanya serius sebenarnya sangat baik kepada siswa yang tampak muda. Adegan ini memicu banyak diskusi di departemen. Chen Changsheng benar-benar pergi di Akademi Tradisi? Iya nih. Setelah Nanining pergi, ia segera pergi ke Departemen Pendidikan Tradisional. Ruang belajar yang terletak di dalam rumah Dongyu General langsung terdiam setelah pertukaran singkat. Wajah Susi Ji acuh tak acuh dan dia memandang Nani Hua yang mengkhawatirkan. Karena itu niat pihak itu, maka jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Nyonya Su yang khawatir berkata, mengapa ada perubahan mendadak? Susi Ji berkata,
saya memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah dengan Startaker Academy. Itu bukan untuk anak kecil itu. Mengorbankan bantuan besar, saya awalnya ingin menceritakan pertunangan ini padanya. Saya berharap bahwa dia akan melaporkannya kepada Ratu Surgawi, tetapi dia mengambilnya di tangannya sendiri dan apapun yang dilakukannya itu masuk akal. Nyonya Su masih khawatir dan berkata, masalahnya adalah apa yang Nanining katakan, biarkan anak itu hidup-hidup? Mengapa istana peduli padanya? Su Shiji melirik Nanihua. Nanihua melihat ke bawah dan berbisik, semalam, Shuang Er pergi ke istana mengatakan bahwa wanita itu mengirim surat tentang dia. Nyonya Su mendengar ini dan sedikit tidak senang. Anak ini, mengapa dia mengirim surat untuk orang asing, bukan orang tuanya? Su Shiji mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin mendengar pembicaraan ini. Pernikahan adalah hal besar yang hanya orang tua dapat ambil bagian dan berbicara. Bahkan Ratu Surgawi sendiri tidak akan keberatan dengan bisnis semacam ini. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Mari kita memberikan beberapa cara kepada Lady Moyan dan biarkan anak itu hidup. Jika dia masih tidak mau diam, maka kita bisa membahas hal ini lagi. Lady Su berkata, saya hanya khawatir anak ini mungkin benar-benar sukses dan kuat di masa depan. Jika dia melakukannya, maka apa yang terjadi jika dia ingin membalas dendam pada Menshah? Su Shiji tiba-tiba tertawa. Tawa itu menyimpan misteri yang membuat yang lain merasa ada lebih banyak situasi dan peristiwa daripada apa yang mereka pikirkan. Kuat dan sukses? Lady Su melihat senyumnya dan sedikit takut. Dia tidak berani bertanya lebih jauh dan melambaikan tangannya pada Nanihua agar dia pergi. Dia berkata dengan suara rendah, sebelumnya Pangeran Chen Liu mengundang Anda ke sebuah pertemuan, apakah Anda akan hadir atau tidak? Meskipun ia sangat disukai oleh Ratu Surgawi, statusnya masih agak istimewa. Saya merasa itu tidak pantas. Bertahun-tahun yang lalu, setelah pemberontak terakhir dari bangsawan diturunkan oleh tindakan berdarah Ratu Surgawi, semua orang yang mengandung garis keturunan kerajaan telah diusir dari ibu kota dan dikirim ke provinsi yang berbeda untuk diperiksa dan diawasi. Hanya Pangeran Chen Liu yang diizinkan tinggal di istana pangeran ibu kota karena usianya yang masih muda. Mungkin itu karena usianya yang masih muda, Divine Queen mengizinkannya untuk memasuki istana dan belajar dengan sang putri dan Lady Moyan. Keduanya tinggal bersama, minum bersama, dan makan bersama. Mereka menciptakan ikatan yang kuat antara satu sama lain dan Ratu Surgawi melihatnya tumbuh dewasa. Karena itu dia sangat menyukainya. Bahkan setelah Chen Liu menjadi dewasa, Ratu Surgawi tidak mengeluarkannya dari ibu kota tetapi malah memberinya status pangeran. Tentu saja, selain hubungan jangka panjang dan reputasi yang baik, banyak orang mengira alasan bahwa Ratu Surgawi memperlakukan Pangeran Chen dengan sangat baik adalah karena Pangeran Liu mengingatkannya pada putra-putranya yang sudah meninggal. Tapi tidak peduli apa, Pangeran Chen Liu masih menjadi anggota keluarga kerajaan. Darahnya adalah darah bangsawan. Tidak ada yang meragukan bahwa Ratu Surgawi masih curiga terhadapnya. Karena ini, tidak pantas bagi Su Shiji untuk makan malam dengan Pangeran Chen Liu ketika Su Shiji adalah seorang jenderal yang bertugas di bawah Ratu Surgawi. Setelah mendengarkan, Su Shiji terdiam beberapa saat dan berkata, tidak apa-apa. Pangeran telah mengundang saya beberapa kali. Jika saya masih tidak pergi karena status saya, Pangeran pasti akan tidak bahagia dan istana mungkin berbicara negatif tentang saya. Mereka akan memanggil saya pejabat yang tidak berinteraksi, bukan pejabat yang baik. Selain itu, Ratu Surgawi melihat melalui segalanya. Dia tahu bahwa alasan Pangeran Chen Liu ingin menghubungi saya adalah untuk menciptakan hubungan dengan keluarga Qiushan sehingga mereka dapat mengurus ayahnya yang tinggal di selatan. Karena ini keluar dari kepatuhan anak, mengapa Ratu Surgawi peduli? Selain itu, ayah Chen Liu tetap tinggal selama hidupnya. Bukan hal yang tak terduga baginya untuk langsung memanggilnya kembali ke ibu kota. Lady Su tidak berbicara sepatah kata pun tetapi dia sedikit gugup. Dia tahu kepribadian Su Shiji lebih dari yang lain. Dia selalu diam dan tidak pernah mengungkapkan perasaannya tentang apapun, tetapi sekarang dia berbicara begitu banyak untuk menjelaskan ini. Yang pasti itu tidak dimaksudkan untuknya. Lalu kepada siapa dia menjelaskan? Mudah dipahami bahwa bahkan dirinya sendiri tidak yakin akan arti dan tanggung jawab kata-kata ini. Tetapi bahkan kemudian, dia masih ingin menghadiri undangan Pangeran Chen Liu. Apa artinya ini? Setelah Su Shiji menyelesaikan kalimatnya, dia mengerutkan alisnya dan memperhatikan bahwa dia berperilaku tidak biasa. Setelah sedikit tenang, dia memandangi istrinya dan tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Anak itu tidak akan memiliki masa depan. Alasan bahwa Lady Moyan membuatnya masuk pengajaran klasik adalah untuk menghancurkan masa depannya.
Meskipun nama pengajaran klasik mungkin tampak hebat. Itu diawali, klasik. Itu pasti tidak akan lebih buruk dari Akademi Surgawi atau Akademi Starseeker. Faktanya, dalam beberapa ratus tahun sebelumnya atau bahkan sebelum itu, pengajaran klasik adalah akademi terbaik dan tersulit untuk masuk di ibu kota. Tetapi sekarang, pengajaran klasik sedang hancur dan dilupakan oleh semua orang. Itu tidak memiliki reputasi di dalam bidang pendidikan. Jika itu tetap diam seperti tahun-tahun sebelumnya itu baik-baik saja, tetapi jika sedikit tindakan terdengar dari itu akan diejek oleh semua orang. Kenapa lagi para guru dan siswa semua meninggalkan akademi dalam waktu yang singkat? Alasan bahwa pengajaran klasik telah jatuh ke dalam puing-puing adalah semua karena peristiwa yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Tahun itu kepala sekolah pengajaran klasik adalah seorang uskup agung tradisi dan senior paus. Statusnya dalam tradisi hanya lebih rendah dari paus dan dihormati di seluruh dunia. Bahkan perawan sekte selatan ditempatkan di bawahnya. Itu benar-benar pengecualian dalam sejarah tradisi. Berbicara secara logis, setelah tiba pada status seperti prinsip pengajaran klasik ini, ia harus lebih dari puas. Tetapi hati manusia seperti bintang-bintang di langit malam, sulit untuk dihitung dan dipahami. Setelah berusaha mendapatkan posisi paus tetapi gagal memenangkan dukungan dari Ratu Surgawi, ia mendapat bantuan dari para bangsawan dan mencoba memberontak melawan pemerintahan Ratu Surgawi dan kalah secara menyedihkan dalam satu malam. Kepala sekolah dikalahkan oleh paus dan pembantaian terjadi dalam pengajaran klasik. Ada orang yang mencoba mengembalikan kejayaan akademi setelah satu malam itu. Tetapi di bawah mata Ratu Surgawi dan paus, tidak ada siswa yang lulus dari pengajaran klasik dapat memiliki masa depan yang cerah. Hanya setelah 2 tahun, tidak ada siswa yang menghadiri pengajaran klasik dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan guru adalah pergi. Sama seperti ini, yang pernah mulia dan bergengsi menjadi akademi hantu suram. Hanya sampai beberapa dekade kemudian, pengajaran klasik menyambut siswa baru. Nama siswa baru itu adalah Chen Changsheng. Diterima? Tidak, itu sudah dikeluarkan. Murid baru? Tidak, itu adalah jurang yang tidak bisa kembali. Su Shiji menyimpulkan tanpa ekspresi. Chapter 20. Bahkan jika itu adalah jurang tak berujung, masih mungkin untuk keluar. Alasan mengapa Su Shiji bisa menilai nasib Chen Changsheng adalah karena setelah Chen Changsheng keluar dari The Tradition Academy Jurang, masih ada 2 kata yang akan menekannya, Ratu Surgawi dan Paus. Paus ramah, lembut, dan mulai melupakan masa lalu. Dia ingat persahabatan antara kepala sekolah akademi tradisi dan dirinya sendiri. Dia tidak mau membiarkan akademi tradisi menjadi sejarah nyata sehingga dia menutup matanya dan mengabaikan masalahnya. Tetapi bagaimana dengan Ratu Surgawi? Tahun itu akademi tradisi adalah sumber utama perebutan kekuasaan. Keluarga kerajaan tua telah mempekerjakan mereka sebagai tentara untuk melawannya. Bagaimana dia bisa membiarkan tradisi akademi direvitalisasi dan bersinar lagi? Siapapun akan tahu, dalam kamus Ratu Surgawi tidak pernah ada kata yang disebut maaf. Anggota keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya berbohong dalam darah dan Yaotong yang bisa menakuti bayi dari tangisan adalah bukti nyata. Akademi tradisi menginginkan kelahiran kembali? Kecuali Ratu Surgawi turun tahta atau mati itu tidak akan terjadi. Tetapi apakah Ratu Surgawi akan turun tahta? Adakah yang bisa membunuhnya? Tidak, jurang itu akan selalu menjadi jurang. Chen Changsheng kembali ke penginapan. Seperti biasa ia menghabiskan waktu 15 menit untuk mencuci muka dan menyikat anak remaja. Dia mencuci pakaiannya, menggunakan handuk untuk menggosok rambutnya yang basah sampai mengering, memakai pakaian bersih, memegang pot teh hijau, berjalan ke pohon di halaman, duduk di kursi bambu, dan mulai menonton bintang-bintang. Karena dia sangat memperhatikan waktu, Chen Changsheng hanya akan membiarkan dirinya melirik langit dan bintang malam yang indah. Setelah mendapatkan kekuatan spiritual dari bintang-bintang yang tetap dalam posisi permanen, ia mengeluarkan surat rekomendasi dengan tanda tangan paus di atasnya. Dia mulai memutar ulang peristiwa yang terjadi hari ini dan pertemuan yang dimilikinya. Setelah berdiri di lorong di Departemen Pendidikan Tradisional selama setengah hari, dia ingat bahwa dia menerima surat rekomendasi. Dia mengerti apa arti tanda tangan paus. Perubahan sikap petugas SIN terhadapnya terlalu jelas. Itu memberinya banyak keuntungan tetapi pada saat yang sama membuatnya mempertanyakan banyak hal. Mengapa Nanining memberikan surat rekomendasi ini kepadanya? Jika mereka hanya ingin dia tutup mulut atau mengembalikan pertunangan, dia percaya bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan tak terbayangkan ini memiliki banyak cara. Dari semua metode yang mereka miliki, metode menggunakan rekomendasi ini adalah yang paling sulit untuk dipahami.
Rasanya seperti seseorang memberi kompensasi kepadanya untuk beberapa hutang. Apa yang lawan coba untuk kompensasikan? Apakah karena kesunyiannya tentang pertunangan? Atau apakah akademi tradisi benar-benar bukan tempat yang baik untuk dikunjungi? Dia jelas ingat bahwa Nanining telah mengatakan ini adalah pilihan terbaik untuk semua orang, tetapi itu tidak berlaku baginya. Apa masalah yang dimiliki akademi tradisi? Dia tahu sejarah yang dimuliakan akademi tradisi, tetapi peristiwa di mana akademi tradisi menjadi sekolah hantu terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Karena peristiwa itu terjadi terlalu baru, tidak ada sejarah yang tercatat ketika Ratu Surgawi masih berkuasa. Dia hanya bisa membuat beberapa tebakan berdasarkan reaksi petugas Sin, sikap antusias dan ramah petugas Sin, tetapi pada saat yang sama ingin menjaga jarak darinya. Rekomendasi Paus hanya bekerja sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa masalah mengenai akademi tradisi bahkan dapat mengimbangi pengaruh Paus sampai batas tertentu. Dia memikirkan masalah itu, tetapi dia tidak mengerti. Dia memutuskan untuk tidak terus membuang waktu dengan menebak. Bahkan jika ada masalah, dia tidak akan peduli. Apa yang dia inginkan pada awalnya bukanlah apa yang tidak ingin diberikan oleh tokoh besar itu. Dia tidak menginginkan pertunangan ini. Dia hanya ingin mendapatkan izin untuk berpartisipasi langsung dalam pengadilan besar. Secara bersamaan, dia perlu membaca banyak buku. Guru tidak berbohong tentang ada banyak buku yang dikumpulkan dan disimpan di 6 IVS. Chen Changsheng bangun pukul 5, membersihkan, makan, dan menyiapkan sesuai dengan jadwal yang sama yang ia ikuti dalam 14 tahun terakhir. Dia menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk berkemas dan memindahkan mereka ke kereta, yang disebut tadi malam. Seiring dengan sinar matahari pagi yang menyinari bahu kanannya, dia meninggalkan penginapan tempat dia tinggal selama beberapa hari. Dia berjalan maju ke akademi tradisi dekat istana kerajaan di utara kota. Dia tidak check out karena dia tidak kekurangan uang dan karena dia tahu bahwa dia pasti akan kembali. Pada hari dia kembali, dia tidak akan berdiri di balkon di belakang penginapan dan memandang dengan bingung ke Mausoleum of the Box jauh. Sebaliknya, ia pasti akan berjalan ke Mausoleum of the Box, melihat tablet legendaris itu dari dekat. Di kedalaman 100 Blossom Street, tidak seperti keheningan yang biasa terjadi dalam beberapa dekade terakhir, kebisingan memenuhi blok dan beberapa ratus pelayan dan pekerja sibuk bekerja. Melihat sisa obor di tanah, mudah untuk melihat bahwa para pekerja ini telah bekerja sepanjang malam dan tidak pernah beristirahat. Chen Changsheng memindahkan barang bawaan di dekat danau dan menemukan bahwa petugas Sin tidak pernah muncul. Dia lebih mempercayai tebakannya, dan bagus bahwa hal-hal yang dijanjikan petugas Sin akan dituntut tanpa masalah. Dia tampak seperti akademi yang terlihat menyukai pemakaman kemarin perlahan mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Bangunan yang hancur tidak mudah untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Tetapi dengan ratusan orang mengerjakannya, penampilan bangunan tampak jauh lebih baik. Terutama bangunan-bangunan kecil di hutan karena dibersihkan dengan sangat baik. Setelah bau busuk lenyap, orang-orang dapat langsung hidup di dalamnya. Ratusan orang yang sibuk bekerja untuk memulihkan akademi adalah pangkat terendah dari Departemen Pendidikan Suci. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan akademi surgawi dan tugas-tugas semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka tidak mengerti alasan untuk membersihkan dan mengatur pengajaran klasik yang hancur, mereka masih melakukan pekerjaan mereka dengan ahli. Bahkan bekerja sepanjang malam tidak mempengaruhi tingkat kemajuan mereka. Setelah memeriksa bangunan di sekitarnya, jelas bahwa proses pembersihan pada dasarnya dilakukan. Chen Changsheng membawa barang bawaannya dan berjalan ke gedung lain tepat di sebelah perpustakaan sementara para pelayan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan hormat. Saat dia masuk, gelombang bau busuk menghantamnya. Meskipun kurang kuat dari kemarin, itu masih cukup kuat untuk dideteksi. Tampaknya bahkan dengan matahari dan angin, masih diperlukan beberapa hari untuk menghilangkan bau. Chen Changsheng tidak menyukai bau busuk, oleh karena itu dia tidak tinggal setelah dia meletakkan kopernya di gedung dan segera pergi. Tujuannya adalah perpustakaan di sebelah. Mengikuti permintaannya dari kemarin, perpustakaan tidak dibersihkan oleh para pekerja. Kuncinya ada di tangannya sehingga bahkan jika mereka ingin membantu mereka tidak bisa masuk. Para pekerja semuanya sibuk membersihkan gedung-gedung utama dan tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keheningan. Chen Changsheng berjalan menaiki tangga dan tiba di pintu depan. Dia mengambil kunci yang diperolehnya dari Departemen Pendidikan dan memasukkannya ke lubang kunci. Setelah kunci tersangkut di dalam lubang kunci, karat hijau tergores dan jatuh ke tanah. Kunci itu diputar sedikit dan lancar. Chen Changsheng mendeteksi dengan jelas bahwa beberapa sistem di dalam liontin perunggu telah diaktifkan dan kembali ke posisi semula. Kehadiran yang dia deteksi sebelumnya juga bersembunyi di dalam bagian terdalam dari liontin itu.
Seluruh proses itu ajaib. Dia mendorong pintu dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah deretan rak buku. Rak buku menempati sebagian besar perpustakaan dan sulit untuk melihat akhirnya. Itu memberinya visual. Banyak buku yang dikemas di rak, dan Chen Changsheng senang melihat gambar ini. Ketika dia menyadari bahwa debu tidak sebanyak yang dia lihat kemarin, dia bahkan lebih bahagia. Pengajaran klasik telah hancur selama bertahun-tahun. Meja dan kursi di dalam bangunan lain dicuri dan dijual. Bahkan tidak ada tempat tidur tersisa di asrama. Petugas Sin meminta departemen untuk mempercepat proses pembersihan dan perbaikan tadi malam. Karena perpustakaan ini ditutup, ia dilindungi dengan sangat baik. Chen Changsheng mendapatkan beberapa alat pembersih dan membersihkan sekitar perpustakaan sebentar. Tiba-tiba dia memperhatikan lantai dan berkilau serta reflektif. Sebenarnya terbuat dari kayu cendana yang mahal. Dia menggelengkan kepalanya, pikirnya dalam hati, siapa yang akan tahu bahwa akademi ini begitu kaya selama puncaknya, tetapi jatuh ke debu selama bertahun-tahun? Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sudah waktunya baginya untuk siusing. Chen Changsheng menemukan sebuah indeks di laci perpustakaan dan berjalan ke rak-rak panjang. Tidak butuh waktu terlalu lama baginya untuk menemukan buku pertama yang diinginkannya. Judul buku itu adalah Pemurnian. Nama buku itu sederhana. Hanya dari satu pandangan Anda tahu itu berbicara tentang proses dan instruksi tahap pemurnian. Tetapi karena kesederhanaannya, itu juga biasa. Untuk bertahan melawan ras iblis yang memiliki kekuatan dan bakat besar, dilarang untuk menjaga dasar-dasar siusing dan cara pemurnian sebagai rahasia di dunia manusia, tentu saja. Sekte besar memiliki cara mereka sendiri, tetapi dasar-dasar dari siusinik seperti pilar batu mausoleum pengetahuan. Semua orang bisa melihat dan mempelajarinya. Buku pemurnian ini adalah instruksi siusing yang dapat dibeli dari kota atau desa mana saja. Tetapi Chen Changsheng tidak pernah membacanya, karena selama 14 tahun terakhir dalam hidupnya, tuannya selalu mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu. Tidak akan terlambat baginya untuk belajar ketika tiba waktunya untuk belajar. Ketika dia bertanya kapan waktunya, Tuan Chen Changsheng tidak pernah menjawabnya. Tepat sebelum dia meninggalkan 11 Ning dan berkata dia akan melakukan perjalanan ke ibu kota dan mengunjungi mausoleum pengetahuan dan kuil Lingyan. Hari itu, tuannya akhirnya berkata kepadanya, kalau begitu, Anda bisa mulai siusing. Dia mengambil pemurnian dan berjalan ke pintu. Dia duduk di lantai dikerumuni dan menggunakan sinar matahari untuk membaca. Dia membuka halaman pertama. Berbicara secara logis, ia harus bersemangat atau bahkan gugup pada saat ini. Tapi dia tidak. Selama proses ini, tidak ada satu perubahan pun dalam ekspresinya. Itu sangat tenang, sepertinya dia menjalani proses ini berkali-kali. Jika orang lain menonton adegan ini, mereka tidak akan menduga bahwa ini adalah pertama kalinya dia membaca buku tentang siusing. Di rumah jenderal dan akademi surgawi, dia mengatakan kalimat ini, bukannya aku tidak bisa siusing, hanya saja aku belum mulai siusing. Dia memiliki jutaan peluang untuk mulai siusing, tetapi belum waktunya. Dia menunggu lama, dan hari ini akhirnya tiba. Mungkin dia menunggu terlalu lama dan terlalu lelah untuk bersemangat. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Dia membuka halaman pertama buku itu. Mulai dengan satu baris. Makna itu akan dipahami setelah 100 kali membaca. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.